Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang harus kita syukuri, sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan bisa bertemu kembali di podcast Lukman Effendi. Masih melanjutkan pembahasan kita tentang 8 sunnah berkenaan dengan mandi. Nomor 1 adalah tentang sunnah mandi ketika Idul Fitri dan Idul Adha, sunnah mandi ketika masuk kota Mekah, sudah mandi ketika ihram untuk haji dan umroh, dan sunnah mandi ketika sadar dari pingsan. Kita lanjutkan yang kelima, kita itu disunahkan untuk mandi adalah ketika ingin mengulangi jima atau bersenggama dengan istri. Berdasarkan hadis Abu Rafi radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau. Beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja? Beliau menjawab, seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih. Hadis riwayat Abu Daud nomor 219 dan Ahmad 68. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Penulis Aunul Ma'bud mengatakan hadis ini menunjukkan disunahkannya mandi ketika ingin mengulangi senggama dengan istri. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya. Namun ketika ingin mengulangi senggama cukup dengan berwudu saja, itu dibolehkan, sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya lalu ia ingin mengulangi senggamanya, maka hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Muslim nomor 308. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, semua hadis ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang yang dalam keadaan junub untuk tidur, makan, minum, dan kembali bersenggama dengan istrinya sebelum ia mandi. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Para ulama pun sepakat bahwa badan dan keringat orang yang junub itu suci. Namun untuk melakukan hal-hal tadi dianjurkan untuk berwudu dengan mencuci kemaluan lebih dahulu. Jadi tadi kita lihat dari yang paling sederhana adalah kalau ketika laki-laki ingin mengulangi berhubungan badan dengan istrinya, sangat dianjurkan, yang paling bagus adalah mandi. Setidak-tidaknya kalau tidak mandi adalah berwudu. Setidak-tidaknya kalau tidak berwudu dengan mencuci kemaluan lebih dahulu. Jadi
Lebih afdal lagi adalah tentu saja adalah mencuci kemaluan, ya, berwudu dan mandi terlebih dahulu, ya. Tentu inilah dalil sesuai syariat, ya, bahwa nanti kita lihat nilai-nilai lain dari syariat ini tentu banyak, ya, gitu ya. Karena dengan mandi, dengan berwudu, tentu kualitas hubungan suami istri akan jauh lebih baik, jauh lebih bermutu, jauh lebih bernilai, saya kira, ya. Tadi dikatakan oleh Rasulullah sendiri adalah seperti ini, lebih suci, lebih baik dan lebih bersih, ya. Tentu di situ mengandung kata suci dalam artian syariat, ya, kesucian yang hakiki, ya. Lebih baik tentu dalam konteks hubungan antar manusia, lebih bersih tentu kaitannya dengan kesehatan. Kemudian yang ke-6, ya, sunnah Rasulullah berkenaan dengan mandi yang ke-6 adalah mandi setiap kali sholat bagi wanita istihadhah. Ini disunahkan berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadhah atau darah penyakit selama 7 tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah itu. Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi. Beliau bersabda, ini akibat urat yang luka atau darah penyakit. Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 327 dan Muslim nomor 334. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi lalu sholat. Namun mandi setiap kali sholat untuknya hanyalah sunnah, tidak sampai wajib. Demikian pula dikatakan oleh Al-Laits bin Sa'ad dalam riwayatnya pada Imam Muslim. Di sana Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali sholat. Namun Ummu Habibah saja yang melakukannya setiap kali sholat. Mayoritas ulama berpandangan bahwa wanita istihadhah tidak wajib mandi untuk setiap kali sholat. Di antara alasannya disampaikan oleh Al-Muhallab bahwa darah istihadhah adalah darah penyakit akibat urat yang luka, sehingga tidak menyebabkan wajib mandi. Sudah barang tentu jika setiap kali diwajibkan untuk mandi, maka itu adalah sesuatu yang teramat sulit, ya. Jadi ya, intinya kita untuk para wanita yang mungkin mengalami hal yang sama dengan siapa tadi, Ummu Habibah tadi, ya, yang mengeluarkan darah istihadhah, ya, darah penyakit, ya. Kalau bisa yang maksimalnya adalah selalu mandi sebelum sholat, gitu ya. Ya, kalau tidak tentu saja tadi disampaikan hukumnya adalah tidak wajib juga, sehingga intinya bahwa ini ada perintahnya, ini ada tuntunannya, ya. Kalau bisa mandi silahkan, ya. Kalau bisa tidak setiap kali mau sholat, ya mungkin minimal sehari bisa berapa kali, gitu ya. Jadi kalau nggak bisa setiap kali sholat, ya mungkin tiap berapa kali sholat terus mandi, ya. Atau mungkin setidak-tidaknya kan 1 hari sekali, gitu ya. Jadi nanti ada ketemu dengan perintah-perintah atau
anjuran-anjuran berapa sih sebenarnya kita itu mandi dalam setiap harinya ya. Nah, ini banyak pendapat juga ya, baik dari sisi perspektif Islam ya, ataupun juga dari perspektif kajian ilmiah gitu ya. Nanti dalam konten yang lain akan kita jelaskan ya, bagaimana seharusnya sebenarnya kita itu mandi itu berapa kali ya, sehari itu berapa kali, atau bahkan juga seminggu itu berapa kali gitu ya. Karena ternyata dalam konteks kebudayaan juga bermacam-macam ya. Jadi kalau dalam konteks orang Indonesia ya, kita selalu dianjurkan untuk mandi minimal 2 kali sehari ya, atau minimal 1 kali sehari ya. Itu standar-standar di kesehatan kita ya, atau mungkin juga dalam konteks budaya kita gitu ya. Jadi selalu ada mandi pagi dan mandi sore gitu ya. Kemudian tadi yang keenam ya, mandi setiap kali sholat bagi wanita istihadah ya. Kemudian yang ketujuh adalah mandi setelah memandikan mayit. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, setelah memandikan mayit maka hendaklah mandi, dan setelah memikulnya hendaklah berwudu. Hadis riwayat Tirmizi nomor 993. Syekh Al-Albani menyatakan bahwa hadis ini sahih. Dalam lafaz yang lain disebutkan, barang siapa memandikan mayit maka hendaklah ia mandi, barang siapa yang memikulnya hendaklah ia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3161, dan Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Hadis di atas dikatakan sebagai hadis mudhharib ya, yang didhaifkan oleh ulama pakar hadis semacam Ibnul Madini, Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Yahya, Asy-Syafi'i, Ibnul Mudhir, Al-Baihaqi, dan selainnya ya. Ada penjelasan menarik dari Abu Isa Ad-Tirmidzi berikut ini. Abu Isa Ad-Tirmidzi berkata, hadis semakna diriwayatkan dari Ali dan Aisyah. Abu Isa berkata, hadis Abu Hurairah merupakan hadis hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara mauquf atau cuma perkataan Abu Hurairah. Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang memandikan mayit. Sebagian mereka dari kalangan sahabat Nabi SAW dan yang lainnya berpendapat jika dia memandikan mayit maka dia wajib mandi, dan sebagian mereka berpendapat dia hanya wajib berwudu. Malik bin Anas berkata, saya lebih suka mandi setelah memandikan mayit namun tidak menganggapnya wajib. Demikian juga pendapat Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad berkata, seseorang yang telah memandikan mayit aku harap dia tidak wajib untuk mandi, namun minimal dia berwudu. Ishaq berkata dia wajib berwudu ya. Abu Sa'id bin berkata, diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak yang berkata bahwa seorang yang memandikan mayit tidak wajib baginya untuk mandi atau juga berwudu. Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah seorang yang memandikan mayit tidaklah diwajibkan mandi, hanya disunahkan saja. Inilah pendapat mayoritas ulama dari para sahabat dan ulama sesudahnya. Namun minimal ia bisa berwudu sebagaimana pendapat sebagian ulama yang kami sebutkan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ya sunah-sunah mandi yang ke-7, yang ke-6 ya. Jadi tadi sudah kita sampaikan yang ke-6 adalah setiap sholat wanita istiwadoh ya, kemudian setelah memandikan mayit, dan yang terakhir saya kira itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan dengan sunnah mandi di hari Jumat ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.